Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah metode perancangan program. Kali ini kita akan masuk ke minggu ketiga ya, pertemuan minggu ketiga. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tahapan pembangunan program. Sesuai dengan namanya, tahapan pembangunan program. Jadi ketika kita membangun sebuah program itu ada tahapan-tahapannya. Nanti di semester selanjutnya ketika kalian sudah mengerti tentang dasar-dasar perancangan program, baru nanti kita akan membahas tentang bagaimana membuat sistem yang baik gitu ya. Untuk kali ini kita jelaskan dulu bagaimana tahapan pembangunan program. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi sebuah program atau aplikasi itu tidak akan pernah dibuat atau tidak akan ada namanya perancangan program kalau tidak ditemukannya masalah. Nah, tahapan dalam pembuatan program itu ada hierarkinya, yaitu harus ada input atau masukan. Ini yang diinput bisa berupa data atau bisa berupa informasi. Dia dimasukkan datanya. Kemudian setelah data dimasukkan atau diinput, maka terjadilah output atau keluaran. Di sini tidak bisa langsung didapatkan output atau keluaran. Untuk mendapatkan output atau keluaran itu memerlukan tahapan namanya proses. Jadi sesuai dengan gambar di samping ini adalah ketika kita melakukan input data atau informasi, maka sistem akan memproses atau program akan memproses, proses berpikir, proses pengolahan data dan informasi. Baru nanti setelah itu akan ditampilkan output sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat program atau si programmernya. Contoh kasus: sebuah toko peralatan mandi menjual bak mandi plastik. Banyak customer yang bertanya volume air yang dapat ditampung oleh bak mandi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran yang diinput. Nah, kita definisikan masalahnya. Pertama yang diinput adalah panjangnya. Kan bak mandi itu kan berarti kan ada panjangnya ya. Kemudian ada lebarnya. Nah, kemudian ada tingginya. Jadi yang diinput itu adalah panjang, lebar, sama tinggi. Nah, sedangkan yang ditanyakan outputnya adalah volume bak mandi. Berapa volume air yang dapat ditampung oleh bak mandi tersebut. Gitu. Berarti yang diinput itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bagaimana bisa mendapatkan output volume bak mandi? Yaitu ada yang namanya proses. Nah, prosesnya gimana? Yaitu mencari nilai volume bak mandi. Bagaimana mencari nilai volume bak mandi? Yaitu dengan melakukan proses perkalian antara nilai panjang dikalikan dengan nilai lebar, kemudian juga dikalikan dengan nilai tinggi. Nanti dapatlah nilai total volume bak mandi. Nah, itu definisi masalahnya. Selanjutnya ada outline solusi. Setelah permasalahan didefinisikan, permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline solusi. Outline solusi awal dapat terdiri dari proses utama. Jadi, kemudian ada subtasnya atau substas dari proses utama. Ada struktur kontrolnya. Kemudian ada variabel dan struktur record. Kemudian ada mainline atau logic utama. Nah, ini adalah outline solusinya nih. Inputnya adalah baca nilai P atau panjang. Ini variabelnya ya, P. Kemudian lagi baca nilai L atau variabel L. Kemudian baca nilai T atau variabel T. Jadi ada 3 buah variabel. Jika memang tipe datanya sama,
nanti dia akan dideklarasikan dalam satu baris atau dideklarasikan sebagai tipe data yang sama, dipisahkan oleh tanda koma. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu mencari nilai volume underscore bug. Nah, ini udah menggunakan aturan pembuatan daripada variabel. Jadi tidak boleh menggunakan spasi, menggunakan underscore dan sebagainya. Volume underscore bug. Nah, bagaimana mencari nilai volume underscore bug? Yaitu dengan melakukan perkalian antara P atau panjang dikalikan dengan L atau lebar, kemudian dikalikan dengan T atau tinggi. Nah, dari panjang dikali lebar dikali tinggi, maka didapatlah volume underscore bug. Berarti outputnya adalah volume underscore bug. Nah, ini adalah pengembangan outline ke dalam algoritma. Program hitung volume bug. Menghitung volume bug mandi apabila input data tersebut diberikan. Deklarasinya adalah float. Float itu berarti nilai desimal ya. Berarti nilainya, hasilnya atau inputannya boleh menggunakan bilangan pecahan. Jadi tipe datanya adalah float, variabelnya adalah P, kemudian L, kemudian T, dan kemudian volume underscore bug. Nah, deskripsinya adalah baca P, kemudian baca L, kemudian baca T. Hitung volume bug. Nah, volume bug ini adalah merupakan variabel untuk menampung nilai dari perkalian antara P dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Kemudian setelah ada proses hitung volume bug, barulah kita berikan perintah cetak volume bug, lalu N. Ini adalah algoritma daripada program hitung volume bug. Nah, melakukan tes terhadap algoritma. Tujuan utama dari melakukan tes terhadap algoritma adalah untuk menemukan kesalahan utama logik sejak awal, sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Kemudian data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma ini. Nah, kemudian ada dash check versus test plan. Test plan itu berfokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program tanpa memperdulikan kinerja internal. Contohnya adalah apa output yang benar daripada sebuah input gitu. Jadi sebenarnya kita kalau membuat program itu sebenarnya sudah tahu hasil akhirnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita ingin membangun rumah pun sama, rumahnya yang kita inginkan itu seperti apa, kita sudah punya gambarannya gitu. Nah, tinggal bagaimana proses pengerjaannya, kemudian bahan apa saja yang diperlukan, kemudian berapa banyak. Nah, itu adalah input dan proses ya, tapi outputnya kita udah tahu sebenarnya. Kita mau bikin ini, kita mau bikin itu, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti itu, kita udah tahu gitu. Nah, bagaimana mencocokkannya gitu, menyesuaikan antara output yang kita inginkan, kemudian mencari apa yang mesti diinput dan bagaimana prosesnya. Itulah fungsi dari test plan atau fokus daripada test plan. Sedangkan dash check ini menekankan pada nilai variabel dan logika. Contohnya, berapakah nilai variabel X setelah pernyataan, apa pernyataan berikutnya akan dieksekusi gitu. Itu bedanya antara test plan sama dash check. Jadi berapa banyak material yang dibutuhkan, kemudian setelah material dibutuhkan disediakan, maka apa saja yang mesti dilakukan gitu. Tahapan pengecekan algoritma. Pilih data sederhana yang valid.
2 atau 3 data biasanya sudah mencukupi. Tentukan hasil output yang diharapkan untuk setiap set data. Buatlah tabel yang nama variabel yang ada pada algoritma di sebuah kertas. Jalankan tes satu persatu, kemudian mengikuti algoritma yang ada, mulai dari perintah atau statement pertama sampai dengan selesai. Ulangi langkah tersebut menggunakan data atau set data yang lain. Cek apakah hasil dari langkah 5 sesuai dengan hasil yang diharapkan di langkah kedua. Jadi ketika kita membuat sebuah algoritma program, jadi kita sudah membayangkan hasilnya seperti apa, langkahnya ada berapa, prosesnya ada berapa gitu, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk mengecek apakah nilainya benar atau tidak dengan menggunakan inputan yang berbeda-beda gitu. Nah, ini test plan-nya nih, input data. P, pertama kita input datanya 3. Kemudian L datanya 1, T datanya 2. Panjang kali lebar kali tinggi 3 kali 1 kali 2. Kemudian data kedua adalah P-nya 2, L-nya 1,5, T-nya 1. Berarti volume baknya adalah 2 dikali 1,5 dikali 1. Nah, untuk outputnya, untuk data pertama, karena P dikali L dikali T, 3 dikali 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk data yang kedua, yaitu P dikali T dikali L dikali T sama dengan 2 dikali 1,5 dikali 1, hasilnya adalah 3. Jadi kalau programnya sudah benar, algoritmanya sudah benar, berapapun set data yang dimasukkan atau diinput, hasilnya akan sesuai dengan hasil yang diinginkan gitu. Tabel dash check-nya adalah baca P, data 1 adalah 3, data 2 adalah 2. Baca L, tuh, data 1 adalah 1, data 2 adalah 1,5. Baca T, data 1 adalah 2, data 2 adalah 1. Cetak volume baknya adalah data 1 6, data 2 3. Nah, kalau sudah test plan sama dash check sudah sesuai, maka memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Jadi setelah keempat langkah sebelumnya dilakukan, maka pengkodingan dapat dimulai dengan menggunakan bahasa pemrograman dipilih. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, yang penting adalah outputnya. Jadi nggak penting kita mau bikinnya pakai apa. Sebenarnya sih penting ya, sesuai dengan pemilihan gitu. Mau pakainya tergantung dari siapa yang menginginkan programnya, lalu dibuat dengan bahasa pemrograman apa. Tapi kalau misalkan hanya untuk mencetak hasil yang diinginkan, semua bahasa pemrograman bisa mencetak hasil yang diinginkan gitu. Kalau tidak ada requirement atau permintaan khusus menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini salah nih ya, bukannya bahasa menghitung volume balok tapi volume bak gitu. Ini saya pakai bahasa pemrograman C++ ya. Jadi kalau dilihat sini ada include IOStream, kemudian ada include string, kemudian using namespace std, kemudian integer main. Sistem CLS ini berarti dia fungsinya untuk membersihkan layar. Setiap kali di running maka layarnya kosong, tidak ada perintah-perintah sebelumnya itu ditampilkan. Sini ada tipenya adalah integer, tadi float ya, bisa diganti dengan integer atau bisa float sama saja. Sini ada P, L, T atau V dan V, ini deklarasi panjang, lebar, tinggi dan volume. Nah, ini ada cout, bacanya cout ya, cout. Ini mencetak apa yang dicetak, kata ini program C++ menghitung volume balok. Ini n-line itu berarti garis baru ya, enter ya. Jadi kalau misalkan itu dia langsung ke bawah tuh. Kalau hasilnya kayak gini tuh. Si program C++ menghitung volume balok langsung ke bawahnya. Nah, di bawahnya ada lagi cout. Ini bukan cout dibaca tapi cout ya. Ini tanda lebih kecil itu berarti menunjukkan ini sama dengan apa yang mau dicetak, kutip 2. Nah, ini yang dicetak di sini adalah yang tercetak.
Lalu ada N-line. Ini bukan ND tapi N-line, NL, tapi dibacanya N-line. Nanti dia mencetak lalu muncul ke bawah. Nah, di sini komentar nih. Ini komentar ya, garis miring 2 itu komentar. Menghitung nilai panjang, lebar, dan tinggi. Ini juga komentar nih. Deklarasi variabel panjang, lebar, tinggi, volume nih komentar. Cout. Nah, ini mencetak. Apa yang dicetak? Masukkan panjang titik 2. Tuh, masukkan panjang titik 2. Nanti dia kutip-kutip di sini nih. Ini kalau saya praktekin kayak gini nih. Saya buka ini apa namanya? Ini namanya Visual Studio Code. Ini saya close dulu. Nah, ini perintahnya nih. Ini kalau saya running, munculnya kayak gini. Masukkan panjang tuh. Ini kan dia cout. Masukkan panjang, lalu ada in. In tuh berarti dia minta kita untuk mengentry. Nanti apapun yang di-entry ini disimpan ke dalam variabel P. Ini yang disimpan. Coba kita masukin 5. Tuh. In. Lalu kalau saya enter, maka nanti dia akan mencetak cout yang selanjutnya, yaitu masukkan lebar titik 2. Ini saya enter ya. Tuh. Masukkan lebar. Masukkan lebar. Nah, tuh ada lagi sini in. In dia menyimpan ke variabel L. Minta lebarnya. Masukkan 6. Tuh. Nanti kalau saya enter dia akan masuk ke masukkan tinggi. Tuh. Cout lagi masukkan tinggi titik 2. In ini minta inputan, nanti disimpan ke variabel T. Kita masukin 2 tingginya. Tuh. Lalu ini cout tuh berarti dia ada baris satu baris, ada jeda satu baris. Nih kalau saya enter langsung nanti akan langsung menghitung ini. V sama dengan P yang sudah tadi dimasukin, yaitu 5. Kemudian L dimasukin tadinya adalah lebarnya 6, kemudian T adalah tingginya 2. Nanti dia akan mencetak cout. Volume balok sama dengan lalu mencetak V. V itu adalah penjumlahan dari P dikali L dikali T. Nah, kalau udah sini saya enter tuh. Tuh hasilnya adalah ada spasi baru tuh. Spasi beda 1 enter ya. Ini dibaca dari yang ini cout N-line. Hasilnya ada 60. Jadi volume balok ada 60. Ini bukannya balok sebenarnya, tapi bak gitu. Kalau saya ganti di sini jadinya bak. Volume bak. Ini juga nih volume bak. Ini volume bak. Tinggal disimpan saja. Simpan lalu coba jalanin lagi. Tuh, volume bak. Sini masukin 5, enter 6, enter 2, enter. Nah, volume bak adalah 60. Gitu. Ini sesuai dengan ini. Jadi apa namanya? Ketika kita membuat sebuah program ya pastikan program itu berjalan gitu. Dites. Jadi jangan asal kita copy paste atau ngambil dari mana kemudian tidak tes. Ini pakai Android Studio. Saya pakai pakai Visual Studio Code gitu. Nah, kemudian ada versi ini kalau pakai bahasa C atau C++. Nah, gimana kalau misalkan pakai web, pakai PHP? Nah, ini contohnya kayak gini tuh. Nah, ini program untuk menghitung PHP, menghitung volume bak tapi dengan menggunakan PHP. Sini saya tambahin nih misalkan H1 menghitung volume bak H1 tuh. Nah, kalau saya jalankan, kalau PHP dia jalaninnya di nyimpannya itu di sini di file save as. Ini di exampp htdoc. Nah, ini saya udah bikin folder namanya mpp, itu metode perancangan program. Nah, simpannya volume balok. Tapi ini sebenarnya volume bak ya. Nah, lalu dijalan di sini. Tuh, localhost mpp volume balok. Sini bak ya. Tuh, volume bak tuh. Sama, masukkan panjang misalkan 5. Masukkan lebar misalkan 6, masukkan tinggi misalkan 2, hitung volume. Nah, hasilnya gini, volume balok adalah 60. Ini saya ganti nih jadi volume bak. Volume bak. Nih,
Ini saya ganti, saya refresh, saya simpan, saya refresh. Ini jadi volume bug tuh adalah 60 gitu. Jadi mau bikinnya pakai C++, mau bikinnya pakai Java, mau bikinnya pakai PHP, ya terserah. Bahasa pemrograman boleh bebas gitu. Nah, ini perintah if iset $_post cmd hitung. Nih cmd hitung nama ini, nama tombolnya nih, tombol yang ini namanya cmd hitung gitu. Sedangkan masukan panjang ini P, masukan lebar ini L, masukan tinggi ini T tuh. P L T. Kemudian apa namanya, ini variabel volume sama dengan P $post P, $post L, $post T dikali, lalu nanti dicetak echo A1 volume bug adalah volume gitu. Ini adalah kalau kita menggunakan PHP dan dijalankannya di browser gitu. Tuh, ini scriptnya. Nah, menjalankan program pada komputer. Setelah pengkodingan, maka program dapat dijalankan pada komputer. Jika program sudah didesain dengan baik, maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan testing program. Langkah ini perlu dilakukan beberapa kali sehingga program yang dijalankan dapat berfungsi dengan benar. Misalkan saya ulang kembali, misalkan saya pakai sampel yang berbeda, misalkan tadi nih saya jalanin lagi. Nah, kita pakai data yang tadi, yang kedua. Berarti kan data yang kedua itu nih saya back lagi di sini. Kan tadi ada 2 sampel ya. Tuh data kedua 2 1,5, kita masukin 3 1 2 ya. 3 di sini di 3 1 2. Tuh, hasilnya ada 6. Kita cek pakai PHP, saya refresh. Coba 3 1 2 6 sama tuh. Kemudian kita cek yang kedua 2 1,5 1. Kita cek pakai Visual Studio Code. Berapa tadi? 2 1,5 1. 2 kemudian 1,5 1. Oh belum. Ulang lagi. 2 1,5. Oh, tingginya nggak ada. Bentar. 2 1,5. Lebarnya, oh dia ini jangan integer, nggak bisa. Ini jadi float ya, float. Nah kalau gini dia mau. Ini kita running lagi. 2 1,5 1. Tuh hasilnya 3. Nah kalau yang ini 2 1,5 1, hasilnya adalah 3, sama gitu. Terus kalau menggunakan sampel yang lainnya tadi sudah juga tuh gitu. Jadi hasilnya akan selalu benar karena kan yang menjalankan program, bukannya hitung-hitungan manual gitu. Jadi mau dilakukan berapa kali juga hasil akan tetap sama gitu. Nah ketika sudah ya udah benar, kita udah sampel dengan menggunakan 2 atau 3 data yang berbeda, ya berarti sudah benar, sudah sesuai gitu. Dokumentasi dan pemeliharaan program, ya tinggal didokumentasikan tuh. Dokumentasikan melibatkan eksternal dokumentasi seperti hierarchy chart, algoritma solusi, dan hasil data tes, dan internal dokumentasi atau coding program. Pemeliharaan program meliputi perubahan yang dialami oleh program, perbaikan ataupun penambahan modul dan lain-lain. Nah, diskusi nih. Mengapa dibutuhkan tahapan dalam perancangan program? Nah, dalam perancangan dan pembuatan program sangatlah dibutuhkan tahapan karena mengukur hal berikut. 1. Pertimbangan logis. Melalui tahap definisi masalah dan analisa kebutuhan, maka pemrogram dapat mengetahui dengan jelas tingkat kesulitan yang harus dipecahkan.
sehingga dapat melakukan perhitungan yang tepat untuk menentukan jumlah tenaga, harga, jumlah sumber daya, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun program. Kemudian pertimbangan analogi, menyusun program seakan-akan identik dengan membangun rumah, di mana membutuhkan rancangan arsitektur dan definisi tahap-tahap pengerjaan yang terencana secara baik dan sistematis sebelum ia mulai membangunnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi nggak sembarangan orang bikin rumah, tapi kita tahu rumah seperti apa yang mau kita bikin gitu. Terus yang jadi pertanyaan, materialnya apa saja, terus setelah ada materialnya apa yang masih dikerjakan gitu, rancangannya gimana, pertimbangan jumlah dan jenis data serta proses pengolahan data merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Jumlah dan jenis data sangat mempengaruhi dalam menentukan jenis variabel dan yang akan digunakan dalam perancangan program tersebut. Pertimbangan untuk pengembangan. Melalui tahap-tahap penyusunan program, akan diperoleh suatu program yang baik, terstruktur dan sistematis sehingga dapat dengan mudah dikembangkan di masa mendatang. Pertimbangan prinsip. Dalam menyusun program, sebaiknya pemrogram membuat persiapan dan rancangan arsitektur program dengan matang sehingga tidak menimbulkan masalah pada tahap coding dan testing. Apa manfaat desk checking algoritma atau pemeriksaan algoritma? Program desk checking dilakukan melalui pemeriksaan detail dari source code yang mengakibatkan pengeksekusian logika dalam pikiran pemeriksa. Seorang programmer yang berpengalaman dapat menelusuri logika dan pemeriksaan data dengan mereview source code-nya. Manfaatnya yaitu 1. Dapat mengkoreksi letak kesalahan pada saat pemrograman. 2. Dapat menghemat waktu pada saat menulis program. 3. Pengujian terhadap pseudocode. Kemudian 4. Pengujian terhadap pendefinisian masalah dan analisis kebutuhan. Kemudian membaca program dan melihat kembali logika program, melihat kembali struktur dan penulisan program. Nah, ini ada latihan pertama. Sebuah bidang tanah dengan ukuran 22 meter dikali 15 meter dibangun sebidang rumah dengan ukuran 8 kali 10 ya. Jadi logikanya kan rumah itu harusnya lebih kecil dari tanahnya kan, jangan sampai rumahnya lebih besar dari tanahnya ya. Rumah kan dibangun di atas tanah. Sisa tanah yang tidak dibangun rumah ditumbuhi rumput. Pemilik rumah berencana memanggil tukang potong rumput untuk merapikan rumput di halaman rumahnya. Tarif per jam tukang rumput sebanyak 100.000 per jam. Berapa tarif yang harus dibayar memotong halaman rumah dengan rata-rata 2 meter persegi per menit? Tuh. Logikanya gimana nih hitung-hitungannya nih? Tanahnya berapa? 22 dikali 15. 30 berarti 33 ya. Coba. Kalkulator. 22 dikali 15. 330 ya. 330 meter persegi. Tuh. Luas tanah adalah 330 meter persegi. Sedangkan luas bangunan adalah dibangun sebidang rumah dengan 8 kali 10, berarti 80. Rumahnya adalah 80 meter persegi. Berarti sisanya banyak ya. Berarti kalau 330 dikurangi 80 diambil 80, sisanya adalah 250 meter persegi. Berarti yang ditumbuhi rumput adalah sekitar 250 meter persegi. Pemilik rumah, nah dia bayar 100.000 per jam. Rata-rata, berapa tarif yang dibayar rata-rata? Ini per menit nih. Ini 2 meter persegi per menit. Nah kalau per jam, berarti kan dikali 2 tuh. Dikali 60, 120. 100.000. Berarti kalau 250 dibagi 120 berapa? Dibagi 120 sama dengan tuh 2,08. Berarti dibayarnya adalah 200.000 sekian gitu. Nah, tugasnya silahkan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun supaya menghasilkan kan berapa tarif tuh. Berapa tarif yang harus dibayar? Ini tinggal dikali 100.000 dikali 100.000.
tuh 100.000 sama dengan tuh 208.000 hasilnya. Ini nomor pertama ya. Nah, kemudian yang latihan kedua adalah seorang kontraktor sedang membangun sebuah rumah dengan ukuran 8x12, berarti 96 meter persegi. 8x12 96 meter persegi. Rumah tersebut akan pasangkan ubin ukuran 30x30. Sehingga setiap kardus memiliki ukuran 1 meter persegi. 1 meter persegi. Berapa kardus yang harus dibeli? Tuh. 30 ini 30 cm kan 30 cm ya. Setiap kardus buatlah pusdokot dan flowchart. Nah, ini tidak diminta untuk membuat pusdokot sama flowchartnya gitu. Jadi yang diminta hanya membuat pusdokot sama flowchart saja. Sama programnya juga ya, programnya gitu. Jadi untuk latihannya silahkan dibuat, lalu nanti diposting di blognya masing-masing gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.